Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalamun segenap para alim ulama, para asatid, para tokoh masyarakat, Bapak Ibu hadirin hadirat, jamaah Majelis Keliling Al-Khairiyah, yang mudah-mudahan kita yang hadir malam hari ini terus Allah jaga dalam sehat walafiat. Pulangnya dari majelis ini mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Terkhusus kepada beliau guru kita Fadilatul Mukarramul Muhtaram Akanda Kiai Haji Ayatullah Hasan MPD, teriring doa untuk beliau mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, dan mudah-mudahan terus sabar membimbing kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Mukarram sahibul baik, yang mulia orang tua kita Ayahanda Haji Syamsuddin beserta keluarga besar, teriring doa juga untuk beliau mudah-mudahan terus Allah pelihara dalam sehat walafiat, dan mudah-mudahan putra beliau yang baru membangun rumah tangga, Adinda Abang Ahmad Rifai beserta istri beliau, mudah-mudahan Allah panjangkan jodohnya, Allah jadikan rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, kelak Allah berikan keturunan yang sholihin dan sholihat. Amin ya rabbal alamin. Hadir bersama kita banyak para asatidz, di antaranya Al Mukarram Ustaz Akhur Razi, Al Mukarram Ustaz Salahuddin, Al Mukarram Ustaz Ahmad Sofandi, Ustaz Ahmad Muradi, Al Mukarram Al Muhtaram Kakanda Ustaz Haji Barkoti, Ustaz Ahmad Kafi, juga Ustaz Ali Rifai, Ustaz Tanah Furqon. Ini ada saudara saya di belakang, Komanda Ustaz Baharudin. Seluruhnya para orang-orang tua, saya minta maaf tidak menyebutkan satu persatunya. Mudah-mudahan kumpulnya kita di majlis ini senantiasa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Malam ini acara 3 ini, ngaji juga, tasyakur pernikahan juga, amal wali. Benar ya? Ini 2 udah dibahas tadi sama guru kita. Ngaji kitabnya udah, pernikahannya udah tadi. Kematian juga udah serempet-serempet ini udah. Ini tinggal untuk doa doang ini. Iya. Gitu kira-kira. Maka ayat yang tadi saya baca, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini ayat yang berkaitan pada perintah Allah buat tujuan kita penciptaan manusia. Ini ayat masyhur, terdengar sering di telinga kita, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepada Allah. Karena sebelum kita hidup di alam dunia, jauh kita berada di alam arwah, masuk ke alam rahim, pindah ke alam dunia. Di alam dunia temporal ada waktu kita untuk ibadah. Maka ini fasilitas dalam syariat yang disiapkan oleh Allah. Kata Al-Imam Ali karamallahu wajhah dalam kalamnya, beliau mengatakan, irtahalatid dunya mudbiratan wartahalatil akhirah muqbilatan wa likulli wahidatin minhuma banun faqulu min abna'il akhirah wa la taqulu min abna'id dunya. Saya ingin menyampaikan buat Adinda Abang Ahmad Rifai yang baru membangun rumah tangga, bahwa bangunan rumah tangga ini adalah bangunan yang difasilitasi dalam syariat. Ketika Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 19, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Kalau tadi guru kita membaca hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna, itu suami istri sebagai pelengkap satu sama lain. Karena kita tidak akan pernah ketemu orang yang sempurna. Ada yang mukanya cakep, kadang punya kekurangan. Begitu bukan? Iya. Ada lakinya pendiam, bininya berisik, Pak, berisik. Ada enggak? Ada lakinya berisik, bininya pendiam. Begitu, emang begitu. Cuman kadang-kadang enak itu adanya sama orang lain. Kata guru kita begitu tadi. Enak itu adanya sama orang. Dia enak ya. Dia enak ya. Dia enak ya. Orang melihat kita enak, kita melihat orang. Padahal kepala kita juga. Maka ketika Allah berfirman wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah pasanganmu, istrimu dengan cara yang ma'ruf.
konteksnya bukan hanya saat mertua ada. Yang Bang Rifai perlu ditekankan bahwa mertua boleh ada, mertua boleh tiada. Ketika ibu bapak mertua sudah meninggal dunia, kalau ada orang membangun rumah tangga atas dasar keimanan kepada Allah, maka dia bukan menuruti perintah ibu dan bapak mertuanya, tapi menuruti perintah Allah. Maka kalau ada orang dia beriman kepada Allah membangun rumah tangga, mau ada mertua kagak waktunya berbuat baik. Jadi ini perintah buat siapapun yang beriman kepada Allah, pergaulilah istrimu dengan cara yang baik. Biar kata mertua kagak tahu, biar kata mertua masih ada atau mertua sudah tiada, maka bangunan kokoh ini agar terus dijaga lewat apa? Lewat konsep dasar iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad dalam kitab Tathbitul Fuad, kitab ini dikarang atas permintaan. Pada zaman beliau itu dulu banyak orang berumah tangga, tapi rumah tangganya banyak yang kagak awet. Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad itu kendati dengan kekurangan fisiknya, tapi beliau memang kekasih Allah. Saat masyarakat saat itu minta agar diberikan wejangan, kenapa? Karena faktor pertama banyak orang berumah tangga kagak awet. Yang kedua karena faktor ketika dia punya anak-anaknya umurnya nggak pada panjang. Maka disusunlah satu kitab namanya Tathbitul Fuad. Di kitab ini ada 15 syarat niat yang harus ada kalau orang pengen berumah tangga. 15. Kan kalau yang pengen berumah tangga lagi 15 dulu cari. Ya, kira-kira ketemu apa enggak nih? Bang Fair. Namanya Bang Fair. Salah satu dari yang 15, kalau ada orang pengen berumah tangga, kata Habib Abdullah bin Abdul Haddad, yang pertama niatkan nilai diri Allah. Kalau ada orang pengen berumah tangga, maka pertama niatnya untuk mencari ridho. Kalau ridho Allah yang dicari, mau enak kek kagak kek itu pasangan kita mau sempurna kek kagak kek, insya Allah nggak gampang marah Pak. Kagak gampang marah. Kenapa? Karena yang kita cari ridho Allah. Jadi ketika ridho Allah menjadi tujuan, mau kita punya duit banyak, mau punya duit dikit, mau dilayani sama pasangan, mau nggak dilayani sama pasangan, kita menjaga amanahnya Allah Subhanahu wa taala, maka ini menjadi kunci awal. Kalau ada orang pengen berumah tangga, niatin untuk mencari ridho. Yang kedua yang tidak kalah penting. Apa kata beliau? Washtaghalu bil auladi bi taatillah. Kalau ada orang pengen berumah tangga, maka niatin kalau punya anak, itu anak nanti agar bisa menjadi ahli ibadah. Abang Rifai ketika beliau sudah hampir 2 minggu kurang lebih, ya Bang ya, 2 minggu kurang lebih, ini masih enak-enaknya ini mah, belum ketemu kagak enak ini mah, ini makan tunggu, masih ditahan-tahan ini mah. Iya, kita lah jadi punya anak 1 2 gak. Ketika nanti ketemu niatan untuk punya anak, maka niatkan agar saat kita punya anak, anak itu agar bisa mengangkat derajat kita orang tuanya dari dunia sampai akhir. Karena saya, Abang Rifai, Bang Ipan, kita yang hari ini jadi anak, kita mengangkat derajat orang tua kita atau menurunkan derajat orang tua kita tergantung kita. Saya punya bapak, maka bapak saya akan terangkat derajatnya tergantung perilaku saya. Kita yang hari ini jadi anak bisa mengangkat atau menjatuhkan derajat orang tua kita di dunia ataupun di akhirat tergantung perbuatan kita. Maka kalau bapak yang sudah ikut majlis yasinan, majlis keliling malam Selasa ini majlis yang saat bapak saudara duduk di majlis ini, kita sedang memperkenalkan siapa bapak kita. Kita sedang memperkenalkan siapa ibu kita. Kita sedang memperkenalkan siapa kaum kita. Dari mana kita tahu? Kalau tadi kita baca tafsir Jalalain, Imam Abdul Rahman As-Suyuti, juga Imam Abdul Rahman Al-Ma'ali, kedua pengarang kitab ini, beliau namanya masyhur, nama babanya, nama engkongnya. Juga dalam kitab lain, kalau kita buka literasi kitab-kitab klasik ulama, ada kita kenal Imam Ghazali. Imam Ghazali itu siapa? Namanya Muhammad. Babanya siapa? Namanya Muhammad. Engkongnya siapa? Muhammad. Jadi kalau ada anak yang berkualitas tinggi, dia bisa mengangkat nama babanya. Bukan babanya
Imam Syafi'i dalam kalamnya beliau mengatakan, ra'aitul ilma sahibuhu karimun walau waladathu aba'un li'am. Aku melihat sang pemilik ilmu, orang yang belajar, orang yang duduk di majelis taklim, bahkan beliau yang ngajar, sahibuhu karimun, dia adalah orang yang mulia. Walau waladathu aba'un li'am, sekalipun dia yang ngajar, kita yang hadir, bapak kita bukan orang terkenal, ibu kita bukan orang tengah, ibu kita orang biasa, bapak kita orang biasa. Kalau ada anaknya duduk di majelis taklim, ada anaknya jadi pengajar, maka dia sungguh sedang memuliakan dan memperkenalkan siapa ibu bapaknya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi hari ini kalau kita mau jatuh derajat orang tua gampang banget, Pak. Bapak asal panjang juga lewat jalan dan orang kenal. Gampang enggak? Enggak gampang. Itu anak siapa sih? Si Ano. Emang siapa? Oh, itu cucunya Ano. Gitu ya? Ini logika sederhana. Maka ketika ada orang berumah tangga, washtaghulu bil auladi li taatillah. Bang Ahmad Rifai dan kita semua saat kita berumah tangga niatkan agar saat nanti kita punya anak, agar anak kita menjadi hamba yang taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lagi-lagi akan terjadi acara ini 40 hari malam ini, saudara kita Ustaz Muhammad Amin, kenapa namanya masih disebut, Pak? Karena dari sepak terjangnya. Ini saya sambung-sambungin dengan acara 40 hari, tidak akan pernah ketemu perayaan 40 hari ini kalau personal almarhum bukan orang lain. Saya tadi sore kirim foto sama Bang Amin, saya foto dengan almarhum pakai udeng-udeng saat itu seingat saya tahun 2011. Saya baru ngontrak di sebelah IKIP, saya sholat Jumat di Kiros Jahari, kemudian ada almarhum pakai koko putih, pakai sobat, pakai putih-putih. Dan ini masuk pada apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i bahwa innamal mar'u haditsun ba'dahu fakun haditsan hasanan biman wa. Kita ini nanti tinggal cerita baik atau tidak tergantung kita. Orang tidak akan pernah bercerita baik kalau kita yang buruk. Orang tidak akan bercerita buruk kalau kita yang baik. Dan sejarah akan mencatat ada orang-orang yang namanya hilang di telan zaman ketika perilakunya jadi baik. Kan besok kalau kita mati kan nama kita dulu ada hilang. Nih pikirin ya. Besok kalau kita mati nih, mudah-mudahan banyak umur. Saat nama kita diumumkan di pengeras suara masjid musola majelis taklim, sebut namanya dewek ya, jajal ya. Jajal berarti nggak? Jajal. Mas Oli, ntar saya sebut innalillahi, bapak-bapak nyebut namanya dewek, berarti nggak? Nggak berarti. Jajal ini mah. Saat besok kita meninggal dunia akan disebut innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah pulang ke rahmatullah. Sebut namanya dewek. Bulan datang lupa aja nama. Saat nama kita diumumkan di pengeras suara masjid musola majelis taklim, nama kita ditulis di bendera kuning, orang bakal nanya, Pak, jenazahnya di mana? Bukan lagi namanya. Mau dia kiai, mau ustaz, mau dia penceramah, mau dia RT, mau dia pejabat, orang nanya jenazahnya di mana? Namanya hilang. Tapi nama itu akan kembali Allah sematkan, tergantung orang-orang yang kita tinggali. Kapan nama itu akan kembali? Malam pertama ditahlilin, kalau ditahlilin baca Fatihah. Sampai malam ke-7 dibacakan tahlil. Cai, sampai malam 40 nih Pak, masih dibacain. Jadi almarhum saudara kita Abang Muhammad Amin adalah orang yang pernah berinteraksi dengan kita dalam koridor kebaikan. Abang Baron salah satunya ketika tadi kita di depan ngobrol, konsepnya silat. Kalau silat itu konsepnya tetap pakai agama. Dia nggak boleh sombong punya ilmu silat. Dia kudu baca bismillah, atau juga ada panduan kudu punya wudu. Karena jaganya bukan jaga dohir doang, batin juga dijaga. Konsepnya agama. Jadi terjadilah malam hari ini acara 40 hari atas wafatnya almarhum. Ini tidak lain tidak bukan karena yumayyizullahu baina ahbabihi wa adai. Allah membedakan mana yang jadi kekasihnya Allah, mana yang jadi musuhnya Allah. Pelajarannya buat kita apa? Kira-kira dari rumah tangga yang kita bangun ini bisa nggak mengangkat derajat kita? Kira-kira anak-anak yang hari ini ada di rumah kita, itu anak bisa mengangkat derajat kita atau tidak? Atau bahkan saat besok kita meninggal dunia, kira-kira ada nggak orang-orang yang mau doain kita kayak gini? Kira-kira bagaimana? Hah?
Minimal saya malam ini hadir di samping menerangkan kalimat ilmu dan hikmah dari tafsir yang dibawa oleh guru kita. Bapak-bapak jadi saksi, saya jadi saksi bapak-bapak. Besok kita bareng-bareng bersaksi di hadapan Allah bahwa kita adalah orang yang cinta kebaikan, meskipun kita sadar kita belum menjadi orang baik, dan kita pun bersaksi bahwa kita adalah orang yang menghabiskan waktu umur kita di tempat ini minimal dari 8:30 sampai 9:30, dan kita buat mudah-mudahan ini menjadi waktu yang penuh keberkahan. Mudah-mudahan pada waktunya Allah wafatkan kita husnul khotimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Satu fatihah lagi khusus buat yang diniatkan takziahnya almarhum Ustaz Muhammad Amin bin Bapak Handani wa usulihi wa qurbi. Mudah-mudahan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan, kehilapan, dosa-dosanya sekecil apapun, sebesar apapun, mudah-mudahan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Keluarga besar sahibul bait yang sudah berpulang, Allah lebih tahu nama-nama mereka, Allah lebih tahu di mana makamnya masing-masing. Mudah-mudahan Allah tinggikan derajat dari surga Allah Subhanahu wa taala. Keluarga besar kita yang hadir yang sudah wafat juga dengan asbab kita umur di tempat yang baik ini, mudah-mudahan mereka senantiasa dimuliakan di alam kuburnya, barokahnya kembali buat kita, berkah usia, berkah rumah tangga, berkah keturunan, berkah dunia dan akhirat. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.